Kalau ada orang di siang hari berpuasa, ketika itu giginya sakit. Nah, ini kan sering terjadi, kan ada sering terjadi. Copot gitu ya. Terus akhirnya mengeluarkan darah. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya? Jelas itu tidak boleh ditelan. Itu tidak boleh ditelan. Kalau ditelan, puasanya nanti batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bersama kami para sahabat, yaitu di acara Semarak seputar masalah Ramadan kita. Sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Yai Ngarjito. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan isu-isu atau permasalahan yang ada secara faktual. Nah, di kesempatan kali ini kita ada pertanyaan masuk, yaitu dari Ranting Ansor Bulungan terkait dengan masalah ludah ya, ludah di bulan puasa. Nah, ini kan sering terjadi. Biasanya ketika puasa itu kan kita mengalami kekeringan sehingga banyak ludah yang berkumpul. Ini baiknya bagaimana untuk menyikapi ini? Apakah ditelan atau bagaimana? Nah, ini mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai tentang ludah ketika di siang hari ya. Lebih-lebih terik panas matahari yang begitu dahsyat. Apalagi waktu panen. Itu kan ngorongnya rak karu-karuan. Kalau menelan ludah itu diperbolehkan aja. Yang penting ludah itu tidak dikeluarkan langsung terus dimasukkan kembali, itu tidak boleh, ditelan tidak boleh. Kalau ada orang di siang hari berpuasa, ketika itu giginya sakit. Nah, ini kan sering terjadi, kan ada sering terjadi. Copot gitu ya. Terus akhirnya mengeluarkan darah. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya? Jelas itu tidak boleh ditelan. Itu tidak boleh ditelan. Kalau ditelan, puasanya nanti batal. Nanti batal. Meskipun itu di dalam. Ya, masih di dalam. Sebab apa? Tercampurnya ludah tadi dengan darah. Dan sulitnya untuk dijaga. Sulitnya untuk dijaga. Untuk orang yang sedang berpuasa, ketika giginya copot atau ada darah, itu seharusnya itu dikumur. Berkumur. Begitu juga ketika orang berpuasa di siang hari muntah, itu kan wajib berkumur walaupun sesudah jam 12 siang untuk menghilangkan sisa-sisa najis tersebut. Itu ludah itu seperti itu. Begitu juga kalau ada orang sholat, ini agak sedikit melebar. Ada orang sholat, terus darahnya itu keluar, ya, darahnya keluar. Kalau darahnya itu sedikit, itu dimakfu dengan syarat tidak boleh ditelan. Nah, gitu. Tapi kalau ditelan, ya tetap sholatnya batal. Itu mengenai ludah. Begitu juga di siang hari, kalau ada orang ludahnya keluar terus menerus. Ketika setiap hari kamu umpama berkumur, ini kan berat. Cara menjaganya kan sulit. Cara menjaganya sulit. Itu dimakfu. Dan ketika akan Ibnu Hajar itu seperti itu. Keterangan yang saya ambil di kitab Bughiyah. Ya, jadi sudah jelas sahabat. Jadi hukum untuk ludah di bulan puasa ya, ketika itu masih di dalam maka boleh selama tidak bercampur dengan darah. Asal tidak sengaja dikeluarkan, dikumpulkan satu gelas kemudian diminum. Kalau begitu enggak boleh. Atau dikeluarkan melalui lidah. Itu sudah pisah keluar dari anggota badan. Begitupun tadi tambahan untuk sholat ya. Ketika sholat, ketika ada darah di dalam itu enggak boleh ditelan.
gitu. Walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit ya. Saya kira sudah cukup penjelasannya, sudah detail sekali. Jadi untuk sahabat-sahabat dimanapun berada, kalau kita mengalami hal seperti itu nanti kita bisa menyingkapinya. Oh ya, untuk sahabat-sahabat, jika ada pertanyaan terkait seputar peristiwa atau hukum atau apapun, utamanya yang berhubungan dengan bulan Ramadan, bisa dikirim ke kami. Nanti kita akan bahas di podcast-podcast yang berikutnya. Ya, begitu, Ge. Ya. Terima kasih ya, sama-sama, Pak Yai ya. Penjelasannya. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.